wabarakatuh. Saya Amelia dari kelas 015 akan menjelaskan mengenai model komunikasi, yaitu model komunikasi linier, transaksional, dan interaksional. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu model komunikasi? Model komunikasi adalah representasi visual yang disederhanakan dari hubungan-hubungan rumit dalam proses komunikasi, menurut West dan Turner. Model komunikasi dapat dikelompokkan menjadi 3 model, yaitu model komunikasi linier. Adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linier, tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linier diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linier yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model komunikasi Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering disebut juga model retoris. Berdasarkan model komunikasi ini, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Dalam model komunikasi ini, ada 5 unsur dalam proses komunikasi, yaitu pesan verbal atau speech, pesan yang dibentuk dan disampaikan oleh pembicara. Yang kedua ada situasi atau occasion, situasi dari pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada khalayak atau audiens, orang yang menjadi target sasaran atau khalayak sasaran dalam proses komunikasi. Yang keempat ada efek, yaitu dampak yang ditimbulkan dalam proses komunikasi. Pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu mengirim pesan kepada khalayak. Dalam model ini, khalayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Itulah mengapa proses komunikasi dalam model Aristoteles berlangsung secara satu arah, yakni dari pengirim ke penerima. Dalam menyampaikan pesannya, pembicara harus menyiapkan pesan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan target sasaran dan situasi sehingga khalayak dapat dengan mudah dilakukan persuasi maupun pengaruh melalui pesan yang disampaikan. Jadi, model komunikasi Aristoteles berpusat pada pengirim pesan, khalayak bersifat pasif, tidak terlalu fokus pada komunikasi interpersonal atau komunikasi interpersonal. Tidak terlalu fokus pada tidak terfokus pada komunikasi intrapersonal atau komunikasi interpersonal. Fokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi, tidak terdapat konsep umpan balik, tidak ada konsep kegagalan komunikasi. Komunikasi berlangsung satu arah dan hanya digunakan dalam public speaking. Menurut Aristoteles, pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercaya oleh publik, alasan, dan juga dengan memainkan emosi publik. Tapi, model ini juga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah komunikasi dianggap sebagai fenomena statis. Kelemahan yang kedua adalah model ini tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Meskipun model ini mempunyai banyak kelemahan, tapi model ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi modern. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua ada model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell atau Harold D. Laswell pada tahun 1948 menggambarkan model komunikasi yang dikenal dengan model komunikasi Laswell.
Model komunikasi Laswell merupakan salah satu model komunikasi linier atau model komunikasi satu arah dan merupakan model komunikasi yang sangat berpengaruh. Terdapat komponen-komponen dalam model komunikasi Laswell, yaitu yang pertama ada WO atau sender, komunikator atau pengirim atau sumber pesan. Yang kedua ada say what atau message atau isi pesan. Yang ketiga ada channel atau media, medium atau media. Yang keempat ada to whom, receiver atau penerima pesan atau khalayak. Yang kelima ada with what the effect atau feedback atau umpat balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Kelima komponen tersebut seringkali dijadikan sebagai bahan analisis atau kajian untuk mengevaluasi masing-masing komponen dan proses komunikasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Shannon dan Weaver yang dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1948 adalah salah satu model komunikasi yang paling dasar dan berpengaruh. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses pengirim pesan dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver melalui saluran atau channel. Berikut adalah komponen dalam model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama ada pengirim atau sender atau information source. Orang yang membuat pesan memilih media yang digunakan dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada encoder atau transmitter, orang yang menggunakan mesin yang mengubah pesan ke dalam bentuk sinyal atau data biner. Dimungkinkan juga encoder merujuk pada mesin itu sendiri. Yang ketiga ada media atau channel, media yang digunakan untuk mengirim pesan. Yang keempat ada decoder atau transmitter, mesin yang digunakan untuk mengubah sinyal atau data biner ke dalam bentuk pesan atau penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang diberikan. Yang kelima, ada penerima atau receiver atau destination. Orang yang menerima pesan atau tempat di mana pesan harus dijangkau. Penerima pesan memberi umpan balik berdasarkan pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Yang keenam ada gangguan atau noise. Gangguan fisik seperti lingkungan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak membiarkan pesan diterima dengan baik oleh penerima pesan. Jadi, model ini menekankan pentingnya mengatasi noise atau untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima. Selain itu, model ini juga memperkenalkan konsep bahwa komunikasi tidak hanya sekedar pengiriman informasi, tetapi juga mencakup proses penerimaan dan interpretasi pesan. Selanjutnya, ada model komunikasi interaksional. Adalah komunikasi yang terjadi untuk tujuan saling memengaruhi. Komunikasi ini menyetarakan dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Model ini menggambarkan bahwa penerima pesan atau komunikasi akan memberi respon terhadap pesan verbal maupun nonverbal yang diterimanya. Kemudian, komunikator akan menanggapi respon dari komunikasi dan seterusnya. Komunikasi model ini memungkinkan antara komunikator dan komunikan saling bergantian peran karena prosesnya terjadi secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada model komunikasi transaksional. Oke, jadi aku akan bahas lebih dalam mengenai model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah cara untuk memahami komunikasi sebagai proses yang hidup dan saling memengaruhi antara pengirim dan penerima pesan. Dalam model ini, keduanya berperan secara bersamaan dalam proses komunikasi. Tidak ada yang hanya sebagai pengirim atau penerima secara tetap. Komunikasi interaksional terjadi secara dinamis. Artinya, saat sedang seseorang berbicara, yang lain mendengarkan dan mereka bisa langsung merespon. Mereka bergantian mengambil peran sebagai pengirim dan penerima, menciptakan percakapan yang lebih interaktif. Ini membuat komunikasi terasa lebih alami dan responsif. Konteks di mana komunikasi berlangsung secara sangat penting
Budaya dan norma sosial memengaruhi cara orang berkomunikasi. Misalnya di lingkungan formal, orang mungkin lebih berhati-hati dengan kata-kata yang digunakan. Sementara di lingkungan yang lebih santai, mereka bisa berbicara lebih bebas. Memahami konteks ini membantu kita berkomunikasi dengan cara lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman. Hubungan antara pengirim dan penerima juga berpengaruh besar. Jika mereka memiliki hubungan yang baik, komunikasi akan lebih terbuka dan jujur. Namun, jika ada ketegangan atau masalah dalam hubungan, pesan bisa jadi tidak pesan jadi tidak diterima dengan baik. Jadi, penting untuk membangun hubungan yang positif agar komunikasi berjalan lancar. Umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima setelah menerima pesan. Umpan balik ini sangat penting karena memberikan informasi kepada pengirim tentang seberapa baik pesan mereka dipahami. Misalnya, jika seseorang memberitahu tentang ide baru dan yang lain menunjukkan minat, itu bisa menjadi sinyal bahwa pesan tersebut diterima dengan baik. Sebaliknya, jika responnya negatif, pengirim mungkin perlu menjelaskan lebih lanjut. Proses ini menciptakan siklus komunikasi yang berkelanjutan. Dalam komunikasi, pesan tidak hanya terdiri dari kata-kata, ada elemen nonverbal seperti nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang juga menyampaikan makna. Misalnya, jika seseorang mengatakan saya baik-baik saja, dengan nada yang lemah kita mungkin bisa menangkap bahwa mereka sebenarnya tidak baik-baik saja. Mampu memahami makna di balik kata-kata ini penting untuk komunikasi yang efektif. Model ini juga menekankan pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dalam komunikasi. Pengirim dan penerima harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan reaksi yang muncul. Misalnya, jika saat berbicara seseorang melihat bahwa lawan bicaranya bingung, mereka mungkin perlu menjelaskan lebih lanjut atau mengubah cara penyampaian pesan agar lebih jelas. Model komunikasi transaksional bisa diterapkan di berbagai situasi, baik di tempat kerja, dalam hubungan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Misalnya, dalam rapat, jika seorang pemimpin menyampaikan informasi dan anggota tim memberikan umpan balik, komunikasi yang terjadi dapat meningkatkan pemahaman dan kolaborasi. Dalam hubungan pribadi, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan respon yang sesuai dapat memperkuat ikatan antara individu. Jadi, secara keseluruhan, model komunikasi transaksional membantu kita memahami bahwa komunikasi adalah proses yang kompleks dan saling memengaruhi. Dengan menyadari dinamika ini, kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.